Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah di antara beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat kita bisa menjumpai bulan Ramadan dan bisa melaksanakan qiyamul lail, dan bisa juga di antara beberapa melakukan amalan-amalan yang lainnya dengan harapan amalan itu akan menjadikan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya selalu senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan syariat baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Al-Fakir ingin membahas di antara keutamaan atau mukjizat Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Al-Quran ini adalah mukjizat yang luar biasa, yang sangat terbesar turun kepada umat manusia. Tentunya mukjizat ini memiliki pengaruh yang sangat dahsyat bagi manusia. Di antaranya apa kedahsyatan atau apa mukjizat Al-Quran yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita? Apa saja mukjizat Al-Quran sehingga bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita? Di antaranya yang pertama, Al-Quran bisa membuka hati. Betapa tidak para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Di saat hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat hati kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat hati kita mempunyai yaitu rasa dengki atau rasa iri atau yang lainnya, di saat hati kita yaitu tidak mau menerima kebaikan, maka salah satu obat untuk mengobati atau membuka hati kita yang seperti itu, maka salah satunya adalah harus bisa sempatkan membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran ini, insya Allah Allah akan buka hati kita. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal qulub tasda kama yasdal hadid. Faqila ya Rasulullah wa ma jala'uha? Faqala qiraatul Quran wa zikrul maut. Arti hadis ini dikatakan bahwasanya sesungguhnya hati itu berkarat seperti karatnya besi. Ternyata para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, di saat hati tidak mau menerima kebaikan dan tidak mau menerima di antara beberapa nasihat dari orang lain atau tetangga atau orang terdekat kita,
atau saudara kita, secara tidak langsung hati itu akan menjadi berkarat seperti besi. Seperti besi berkarat, yaitu bisa jadi warna coklat atau bahkan ada yang hitam. Saking jeleknya berkarat, besi tersebut berwarna hitam. Begitu juga hati. Di saat hati tidak mau menerima nasihat, jarang ikut pengajian, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah ikut majelis taklim, hati akan tertutup. Bagaimana caranya untuk membuka? Karena pada saat itu juga hati akan terbuka dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Apa kata Rasulullah SAW? Yaitu di saat hati itu sudah berkarat atau sudah tidak mau lagi mendapatkan nasihat atau sudah tertutup, maka kuncinya atau caranya adalah qiraatul Quran wa dzikrul maut, yaitu kuncinya atau caranya membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya di saat hati kita tertutup dari kebaikan dan tidak mau menerima nasihat orang lain, maka kuncinya salah satunya adalah membaca Al-Quran, dan yang kedua yaitu banyak mengingat mati. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW dipertegas lagi di dalam hadisnya, afdalu ibadah ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah adalah bacaan Al-Quran. Sebaik-baik ibadah umatku. Sebaik-baik ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah orang yang membaca Al-Quran. Berarti di saat kita membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita sudah melakukan ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi lain dikatakan, idza ahabba ahadukum ayuhaddisa rabbahu falyaqra'ul Qur'an. Jika kita menginginkan untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya falyaqra'ul Qur'an. Maka hendaklah baca Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Jadi poin yang pertama yaitu pengaruh Al-Quran buat kita bisa membuka pintu hati kita yang sudah tertutup dan sudah berkarat dengan bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan di setiap kita, kelalaian kita, dan di saat ketika kita melakukan kemaksiatan, dengan bacaan Al-Quran kita selalu senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kategori orang yang beriman adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka bertambahlah keimanannya. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Yang kedua, pengaruh mukjizat Al-Quran dalam kehidupan kita, yaitu yang kedua dapat menggugurkan dosa kita. Apalagi dalam Ramadan, kita banyak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ketika siang harinya kita melaksanakan puasa, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam harinya kita melakukan qiyamul lail, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita membaca Al-Quran, hampir mayoritas umat manusia memasuki Ramadan, mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Karena di dalam Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Salah satu amal ibadah yang terbaik di dalam Ramadan yaitu tilawatul Quran. Maka gunakanlah kesempatan kali ini untuk membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Yaitu salah satunya manfaat atau pengaruh buat kita di saat kita membaca Al-Quran, yaitu dapat menggugurkan dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya Salman, alaika biqiraatil Quran. Wahai Salman, hendaknya engkau membaca Al-Quran. Fa inna qiraatahu kaffaratul lidzunub. Sesungguhnya dengan bacaan Al-Quranmu akan menghapus dosa. Wasitrun finnar, dan menghalangi dan menyelamatkan dari api neraka. Wa ammanun minal adab, dan mengamankan dari azab. Dari bacaan Al-Quran kita dapat mengambil 3 poin dari hadis ini. Yang pertama, kita membaca Al-Quran dapat menghapus dosa kita. Dan yang kedua, dapat menyelamatkan diri kita dari api neraka.
Dan yang ketiga, dapat mengamankan dari azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, sudah jelas bahwasanya di saat kita membaca Al-Qur'an, satu huruf pun kita akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya tidak dianggap satu huruf alif lam mim itu. Namun alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim yaitu satu huruf. Seperti apa di antara beberapa hadis keutamaan yaitu membaca Al-Qur'an yang tadi saya sebutkan para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah fa innahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqul alif harfun walakin alifun harfun la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, maka Allah akan berikan pahala 10 kebaikan. Maaf, 1 kebaikan. Hasanatun. 1 huruf yaitu 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dilipat kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1, lam 2, kemudian mim 3. Jadi 3 huruf alif lam mim itu para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Di saat kita membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka datanglah kebaikan 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membacakan alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan, apalagi menghatamkan Al-Qur'an. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, itulah di antara mukjizat yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu salah satunya yang kedua adalah menggugurkan dosa kita. Dan bahkan kita juga diperintahkan, sangat dianjurkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW selalu senantiasa membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat buat kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Qur'an, kan sungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat nanti, yang mana di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syafaat kecuali syafaat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ketika kita senantiasa istiqomah membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat pertolongan. Allah izinkan untuk menolong kita, yang mana pada saat itu kita dalam keadaan hampir semua manusia sibuk dengan amal perbuatannya. Insya Allah Al-Quran akan memberikan pertolongan buat kita pada yaumil qiyamah. Semua manusia akan dihitung amal perbuatannya. Mudah-mudahan dengan amal Al-Quran inilah, bacaan Al-Quran kita ini menjadikan amal baik kita semakin berat, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pengaruh Al-Quran terhadap kehidupan kita dapat menghidupkan hati yang sudah mati. Di saat hati kita yang sudah rapuh, tidak mempunyai semangat hidup, tidak mempunyai cita-cita, dan bahkan di saat hati kita tersakiti, dan di saat hati kita pun tak mampu lagi untuk melakukan sesuatu, maka solusi salah satunya adalah harus membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran ini insya Allah akan menghidupkan hati kita. Di saat kita lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengaku diri kita Islam, namun meninggalkan puasa, namun meninggalkan sholat. Kuncinya salah satunya adalah perbaiki, yaitu sholat kita, kemudian perbaiki puasa kita, serta disertakan dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah kita akan selalu senantiasa berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kategori kita membaca Al-Quran di sini adalah dapat menghidupkan hati yang sudah mati, yang sudah lalai dengan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Jika dibacakan ayat Al-Qur'an kepada orang yang beriman, zadatuhum imana, akan bertambah hatinya. Para pemirsa yang budiman, saya rahimakumullah. Bahkan dipertegas juga dalam hadis Nabi dikatakan, "La taghfal an qiraatil Qur'an." Janganlah engkau lalai dari bacaan Al-Qur'an. Fa innal Qur'an yuhyil qalba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Karena sungguhnya bacaan Al-Qur'an itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan lalai, dan menghidupkan hati. Intinya adalah Al-Quran, bacaan Al-Quran akan menghidupkan hati yang sudah mati, kemudian bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar yang tidak baik, seperti mencuri, mabuk, berjudi, dan yang lainnya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk menghindarinya yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Kemudian keutamaan atau yaitu mukjizat Al-Quran, pengaruh dalam kehidupan kita yang keempat, mencegah bala musibah. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yudfa an qari'il Qur'an tila'id dunya bala'id dunya wa yarfa an mustamil Qur'an bala'ul akhirah." Diangkat atau dijauhkan bagi pembaca Al-Quran dari bencana dunia. Bagi yang membaca Al-Quran dijauhkan dari bencana dunia, dan dari pendengar Al-Quran akan dijauhkan dari bencana akhirat. Jadi dapat dua. Yang pertama, ketika orang yang membaca Al-Quran akan dijauhkan dari bala dunia, musibah. Kemudian bagi yang mendengarkan bacaan Al-Quran kita, orang yang mendengarkan itu akan yaitu dijauhkan dari bencana akhirat. Makanya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam firman-Nya, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Di saat Al-Qur'an dibacakan, maka kita diperintahkan untuk diam. Ansitu, wasma'u, dan dengarkan serta diam. Tujuannya apa? La'allakum turhamun, untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap bacaan Al-Qur'an yang kita dengar pada hakikatnya adalah di saat kita mendengarkan dan menghayati Al-Qur'an untuk menambahkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati kita yang mana pada saat itu mungkin dalam keadaan lalai. Sehingga dengan bacaan Al-Qur'an itu mengingatkan kita, mendekatkan kita, serta menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saimat rahimakumullah. Pada hakikatnya Al-Qur'an ini adalah kalamullah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Qur'an ini menjadikan siapapun akan menjadi mulia. Contoh di antara beberapa fenomena atau kenyataannya, kenapa Ramadan itu mulia? Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril mulia? Karena malaikat Jibril membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Dan kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadi mulia? Karena salah satunya juga adalah karena Nabi Muhammad SAW mendapat risalah berupa Al-Quran. Siapapun yang ingin menjadi mulia, maka bersegera untuk berinteraksi dan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena kalau kita menjauh dari Al-Quran, maka pada hakikatnya kita rugi dengan keadaan kita sendiri. Maka bersama-sama mari para pemirsa yang budiman, saimat rahimakumullah, selalu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan menunggu waktu luang. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bacalah Al-Quran, karena
Salah satu keajaiban Al-Quran ini adalah kamu tidak bisa mengubah isi Al-Quran. Kita tidak bisa mengubah isi Al-Quran ini yang 30 juz, yang 114 surat. Namun isi Al-Quran itu bisa mengubah kita dari kehidupan yang dulu. Kemudian kita rasakan seperti ini. Al-Quran bisa merubah semua suasana alam. Al-Quran bisa mengubah di antara keberkahan yang ada di dalam syariat agama baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan kalau bisa kita bisa membaca Al-Quran yaitu sehari 1 juz. Kalau tidak bisa 1 hari setengah juz. Kalau tidak bisa 1 surat. Kalau tidak bisa yaitu 1 huruf atau 1 ayat. Kalau tidak bisa 1 ayat, tanyakan dalam diri kita, dosa apa yang pernah kita lakukan. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, jadikan Al-Quran surat cinta kita. Jadikan Al-Quran itu surat cinta sepanjang masa. Jadikan Al-Quran surat cinta yang selalu kita baca. Jadikan Al-Quran surat cinta yang sering kita pegang. Jadikan Al-Quran sebagai surat cinta di saat dalam keadaan apapun. Karena Al-Quran walaupun kita selalu senantiasa di antara beberapa yaitu hakikat dalam bacaannya, pada hakikatnya adalah kita sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, bahkan ada yang menarik dalam hadis ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, banyak orang yang beranggapan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah orang yang mempunyai harta yang megah, harta yang banyak, rumah yang mewah, harta yang berlimpah, kendaraan yang mewah. Apalagi di antaranya, rumah 5, mobil 3, istri 1. Pada hakikatnya adalah orang yang paling baik, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran maka mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran ini kelak akan memberikan syafaat buat kita pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.